DNA-nya ya, ataupun ciri-ciri yang lain. Nah, ini kita mengklasifikasikan berdasarkan kelompok risiko. PPT Ibu sudah terlihat? Sudah, Bu. Halo? Sudah ya? Baik. Jadi apa yang akan kita pelajari hari ini adalah insya Allah menguraikan klasifikasi mikroorganisme berdasarkan kelompok risiko yang menyebabkan infeksi, kemudian apa saja faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mengklasifikasikan mikroorganisme tersebut berdasarkan kelompok risiko, kemudian menguraikan jenis laboratorium berdasarkan tingkat keamanan ya. Ini penting Anda ketahui ya, barangkali nanti ke depan Anda melakukan riset ya dengan menggunakan kelompok-kelompok mikroba yang mempunyai kelompok tertentu. Sebentar, ini Bu lihat dulu di Zoom ya. Kemudian menjelaskan hubungan antara kelompok risiko dengan biosafety level ya, keselamatan hayati ya. Sekedar informasi bagi Anda bahwa pada hari ini ya di kampus ya itu tadi beberapa teknisi kita itu mendapatkan pelatihan ya tentang keselamatan laboratorium ya, bagaimana menggunakan APAR ya, APAR, kemudian hal-hal apa saja yang perlu dilakukan jika terjadi kecelakaan kerja ya. Tadi sepertinya FSM itu bekerja sama dengan pemadam kebakaran ya. Jadi ada pelatihan khusus untuk para teknisi dalam hal ini bertindak sebagai personil lab ya, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian kita ketahui ada berbagai jenis mikroorganisme ya, jadi ada virus, bakteri, yeast, parasit. Ini kurang jamur ya, kurang jamur yang mungkin berbahaya ya bagi keselamatan laboratorium ya. Jadi ini mungkin bisa ditambahkan jamur. Kemudian kita ketahui bahwa kita ini hidupnya bersama kuman ya. Jadi kalau penyakit kan istilahnya itu kuman ya. Jadi germs. Sehingga kalau kita membaca buku-buku untuk acuan dari biosafety ini, para penulisnya itu sering menggunakan istilah kuman ya. Jadi ini Ibu sampaikan. Pada prinsipnya kita itu hidup bersama mikroorganisme ya. Contohnya di tubuh kita ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa mikroba yang hidup di tubuh kita itu lebih banyak daripada sel-sel tubuh kita ya. Jadi sebagai contoh ya, ini ada kurang lebih ada 10⁸ E. coli per gram feses ya. Jadi bisa dibayangkan ya betapa banyaknya ya E. coli dalam intestin kita ya. Kemudian untuk kulit ya, ini per sentimeter persegi kulit itu ada 10⁸ bakteria ya. Jadi mungkin masih ingat ya pada praktikum mikrobiologi ini ada pembuktiannya bahwa banyak sekali mikroba di sekitar kita. Demikian juga ada banyak di mulut juga ya. Kemudian di sini dituliskan banyak diantaranya membuat kita sehat ya. Tentu saja ya sekarang konsep dari probiotik ya, probiotik, prebiotik, simbiotik itu sedang gencar digaungkan bahwa jika kita mengkonsumsi mikroba hidup ya yang tidak berbahaya yang bisa memberikan efek positif bagi tubuh kita, ini dijadikan sebagai salah satu diet ya ataupun terapi untuk mendapatkan hidup ataupun tubuh yang sehat.
Namun demikian, walaupun banyak sekali mikroorganisme di dalam tubuh kita, dikatakan bahwa paru-paru kita itu steril ya. Demikian juga kandung kemih ya. Kandung kemih itu steril sehingga kalau ada kontaminasi di sana ya, bagi remaja putri ya, itu kita biasanya menjadi sakit ya, karena biasanya menimbulkan peradangan di kandung kemih, sehingga diharapkan kandung kemih ini steril. Demikian juga di uterus ya, di uterus itu juga steril, serta pada darah dan jaringan ya. Ini ilustrasi ini menunjukkan bahwa sebenarnya di dalam pada tangan kita ini banyak sekali mikroba ya, makanya pada saat pandemi ini kita ada anjuran untuk tidak melakukan kontak ataupun bersentuhan ya. Nah, jika ada kuman di tempat-tempat ini maka menyebabkan sakit ya. Jadi kalau ada kontaminasi ataupun pertumbuhan misalnya Mycobacterium di paru, tentu saja itu menyebabkan penyakit. Demikian juga tadi yang sudah Ibu jelaskan, kalau ada bakteri di kandung kemih maka itu biasanya menimbulkan inflamasi. Keberadaan mikroorganisme ini mungkin di jaringan kulit ya, kemudian tulang ya, kemudian hewan, kultur sel dan sebagainya. Ini kalau di laboratorium ya, ini tempat-tempat yang mungkin bisa dikontaminasi oleh mikroba ya. Nah, baik manusia, hewan, tumbuhan, serangga, ataupun mikroorganisme sendiri itu bisa merupakan reservoir dari mikroorganisme ya. Artinya bahwa beberapa slide di sini Ibu katakan bahwa kita itu hidup dengan mikroorganisme ya. Nah, sekarang kita masuk pada bagaimana ataupun mikroba-mikroba itu sampai masuk ya ke dalam tubuh ya. Nah, di samping itu di dalam makhluk hidup itu sendiri sebenarnya sudah disediakan beberapa cara untuk menghambat masuknya mikroorganisme ya. Di antaranya adalah enzim-enzim ya, enzim-enzim yang mungkin berada di mulut ya, air liur ya, kemudian di kelenjar air mata itu sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk menghambat masuknya kuman ya. Kemudian ada juga penghambat ataupun kulit ya. Kulit ini kan sebenarnya mungkin yang belajar tentang histologi hafal ya, ada beberapa jenis ya, jenis jaringan di dalam kulit yang berlapis-lapis yang bisa digunakan untuk menghambat masuknya kuman ya. Demikian juga di sistem ini pernafasan ya, di dalam bronkus ya, itu ada silia-silia ya yang berada di sel-sel epitel itu yang bisa menghalau ya untuk kuman itu masuk. Demikian juga sel darah putih ya. Jadi ini sistem-sistem yang bisa menghambat masuknya kuman di dalam tubuh. Nah, bagaimana kuman itu bisa masuk ya? Tentu saja dia akan merusak hambatan ya, merusak hambatan yang sudah disediakan tadi, seperti misalnya kulit ya, kulit kalau terluka ya, terluka di sini mungkin ini digigit binatang atau ya luka sehingga kulit itu terbuka ya, terbuka sehingga
kuman bisa masuk ya. Ini secara mungkin tidak disengaja. Kemudian sebentar ya, itu tetangga. Ibu, suaranya hilang. Maaf, nutup pintu dulu ini tetangganya. Ya, sampai mana tadi? Oh ini, bagaimana kuman bisa masuk ya karena ada sesuatu yang bisa membuat dia masuk ya, seperti adanya perlukaan ya. Kemudian sentuhan ya, sentuhan. Kemudian kuman bisa masuk melalui makanan ya, melalui makanan ya, lari-lari jadinya agak menggeh-menggeh, melalui makanan yang disebut dengan penyakit-penyakit yang ditularkan melalui makanan ya, foodborne disease ya. Ini apa namanya, topik kajian yang menarik juga. Kemudian mungkin bisa masuk ya kalau mungkin ada luka yang disengaja, misalnya pada saat apa namanya, penyuntikan dan sebagainya ya. Jadi artinya kuman itu bisa masuk karena adanya hambatan yang tidak, yang adanya hambatannya yang menjadi rusak ya. Nah ini kuman bisa didapatkan ya, atau bisa terjadi dari penularan dari orang ke orang ya. Kalau kita lihat bahwa ada yang disebut dengan droplet ya. Droplet itu ukurannya agak besar ya dibandingkan dengan droplet nuklei. Jadi kalau droplet, kalau ibu sedang berbicara seperti ini, pasti ibu mengeluarkan droplet ya. Droplet, kalau droplet itu ukurannya besar, maka dia akan jatuh ya, tidak jauh dari si pembicara tersebut ya. Namun kalau bentuknya kecil, maka akan relatif lebih jauh dari sumbernya ya. Nah, penularan itu bisa terjadi kalau terjadinya sentuhan seperti ini ya, atau bahkan mungkin hanya sekedar berdekatan ya, berdekatan, sehingga sekarang kan himbauannya kita harus saling menjaga jarak ya. Ini karena memang seperti sekarang ini kan apa namanya, COVID ini ya, ini dikatakan juga termasuk dalam airborne ya. Jadi bisa ditularkan apa namanya, dengan melalui udara ya. Sekarang kita lihat bahwa droplet borne route transmission. Nah, ini misalnya ada orang yang berbicara ataupun bersin ya, bersin ya, ini pastilah akan ada droplet yang keluar ya. Kalau besar ukurannya akan relatif lebih dekat, sedangkan kalau jauh kecil ya, pasti orang yang jauh itu juga akan mungkin terkena ya. Nah ini adalah yang disebut dengan aerosol ya. Nanti akan ada satu pokok bahasan tersendiri ya di dalam mata kuliah kita ini, untuk kita membicarakan aerosol, karena banyak sekali pekerjaan-pekerjaan laboratorium yang menghasilkan aerosol ya, bukan hanya dari perisetnya ataupun penelitinya saja. Nah, ini juga penularan bisa terjadi, misalnya ketika ada orang bersin ya, kemudian ada suatu benda di situ, kemudian barangkali ada orang lain ya yang kemudian tidak sengaja apa namanya, menyentuh benda tersebut, dan kemudian dia juga bisa tertular ya.
tertular. Nah, yang dikatakan sebagai aerosol ini ukurannya kurang dari 10 mikron ya. 10 mikron ini kalau orang batuk ya. Kalau orang batuk itu kecepatannya kurang lebih 10 meter per second ya. Jadi cukup jauh juga sehingga kita saat ini diwajibkan untuk menggunakan masker ya. Jadi itu sebagai penahan ya. Kemudian apalagi kalau bersin ya, kalau bersin keras ini juga jaraknya mungkin bahkan bisa sampai 6 meter dan sebagainya ya. Atau bisa juga melalui inhalasi ya, eksalasi, jadi jaraknya kurang lebih 1,5. Nah, ada perbedaan antara droplet dan transmisi melalui airborne ya. Jadi memang ada jenis-jenis mikroba yang ditularkan lewat udara ya. Nah ini kalau air transmisi melalui udara ini merupakan partikel-partikel yang sangat kecil ya. Kemudian bisa jadi ya didapatkan dari seseorang itu berbicara ya, apalagi kalau berbicara dengan tenaga kuat ya, itu saja droplet yang dihasilkan juga akan lebih banyak ya, terutama droplet nuklei ya yang kecil ya. Nah kalau melalui airborne maka akan lebih lama dia, karena kan gaya gravitasi ya, maka dia akan lama berada di udara dan perjalanannya itu juga akan lebih jauh ya, mungkin terbawa oleh angin ya, paling kalau terbawa oleh angin. Sedangkan kalau droplet ini bisa melalui batuk ya. Ini kalau sebagai perbandingan ya, droplet ini sekian, tapi kalau diameter rambut ini sekian ya. Ini sumbernya dari WHO ya. Untuk edukasi bagaimana sebenarnya airborne kuman itu bisa menular ya lewat droplet maupun udara ya. Nah, sekarang kita lihat ya partikel-partikel apa saja yang bisa masuk melalui pernafasan ya. Di sini diilustrasikan bahwa partikel yang masuk melalui pernafasan bisa dibedakan berdasarkan ukuran ya, ukuran dari partikel tersebut. Kalau kita perhatikan dengan ukuran kurang lebih sekian 40 sampai 60 mikrometer, maka lebih tertahan ya di sekitar bagian muka ya dari seseorang ya, bisa di hidung, bisa dari mulut ya. Kemudian seandainya dia lebih kecil lagi ya, itu dia akan bisa masuk ya, bisa masuk ke saluran di pernafasan ya, dan kemudian lebih kecil lagi bisa masuk pada bronkus ya barangkali ya, ini seperti ini ya ilustrasinya. Jadi makanya Anda sekalian diharapkan untuk disiplin ya, menjaga diri ya, menggunakan masker, mengingatkan orang lain untuk menggunakan masker, dan selalu mencuci tangan ya, karena tadi kan ada banyak ilustrasi yang mengingatkan kita bahwa mikroba itu ada di mana-mana ya. Nah, sekarang kita masuk pada bagaimana klasifikasi mikroba berdasarkan kelompok risiko ya. Jadi standarnya itu akan berbeda di berbagai negara. Ya, ini ada standar WHO ya. Kemudian juga ada standar menurut Australia dan New Zealand, ini jadi satu. Kemudian Kanada, kemudian standar Eropa ya. Kemudian standar National Institute of Health atau NIH dari Amerika ya. Nah, yang akan kita pelajari ini adalah standar dari NIH dan WHO ya. Jadi sebenarnya bagaimana klasifikasi kelompok risiko mikroba ini ya.
Jadi dalam pengklasifikasiannya itu dibagi menjadi 4 grup ya, 4 grup resiko yang mana punya pembatasan masing-masing ya. Jadi di sini menurut NIH, jadi kelompok yang pertama itu adalah agen yang tidak menyebabkan penyakit pada manusia dewasa ya. Di mikroba-mikroba yang mungkin tidak menyebabkan penyakit pada manusia dewasa. Kemudian menurut WHO tidak hampir sama ya sebenarnya, tapi memberikan peluang ya, bukannya tidak ada. Kalau di sini hanya tidak, tapi di sini risikonya rendah ya. Jadi tidak ada atau rendahnya risiko agen terhadap individu dan masyarakat ya dan komunitas ya. Intinya adalah bahwa mikroorganisme tersebut tidak menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan ya, terlepas risikonya rendah ataupun tidak ada, yang penting mikroba tersebut tidak menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Ini merupakan kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua itu adalah agen infeksius ya, yang menyebabkan penyakit pada manusia, namun jarang yang akibatnya itu fatal ya. Kemudian ada tindakan preventifnya, tersedia tindakan preventifnya. Jadi bagaimana cara menjaga supaya tidak terkena kuman tersebut ya, itu ada panduannya. Kemudian adanya obat-obat ya, jika seseorang itu menderita penyakit yang disebabkan oleh agen infeksius tersebut ya. Ini jadi ada tindakan preventif, ada terapeutik, dan jarang menimbulkan penyakit. Kelompok yang kedua menurut WHO ini resikonya sedang ya. Jadi kalau WHO itu rendah, sedang ya. Kemudian risikonya terhadap komunitas juga rendah ya. Suatu patogen yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan, tetapi bukan merupakan bahaya yang serius ya. Kemudian juga tidak menimbulkan bahaya terhadap stok pangan ya ataupun lingkungan ya. Paparan di laboratorium dapat menyebabkan infeksi yang serius, tapi tindakan preventif dan terapeutiknya tersedia dan resikonya terbatas. Resiko dari infeksinya terbatas. Artinya ada obatnya ya. Kalau sakit diobati sembuh ya. Kalau di sini kan tidak menimbulkan penyakit. Sedangkan kelompok yang ketiga ini agen yang menyebabkan penyakit yang serius dan mematikan pada manusia. Tindakan preventif dan terapeutik biasanya tidak ada ya. Resiko terhadap individu tinggi dan komunitas rendah ya. Jadi ini yang ketiga. Jadi risiko terhadap individu tinggi namun masyarakat itu rendah ya. Jadi patogen biasanya menyebabkan penyakit serius terhadap manusia dan hewan. Jadi ini sifatnya individual bukan masyarakat ya. Dan penyakit ini biasanya tidak menular ya dari satu individu ke individu yang lain, sedangkan tindakan preventif dan terapeutiknya tersedia. Ini menurut WHO ya. Kemudian kita sampai ke risiko yang keempat ini yang paling serius ya. Jadi mikroba yang masuk kelompok 4 ini menyebabkan penyakit serius pada manusia. Tindakan preventif dan terapeutik biasanya tidak tersedia ya. Risiko terhadap individu tinggi dan risiko terhadap komunitas tinggi ya. Nah ini yang sedang terjadi pada bumi ya. Jadi seperti COVID ini kan juga risiko terhadap individu tinggi, terhadap komunitas juga tinggi ya. Jadi menurut WHO juga demikian, dapat menularkan dari satu individu ke individu yang lain ya. Ini adalah klasifikasi kelompok risiko berdasarkan WHO.
kita. Baik, Ibu lanjutkan. Sebenarnya faktor-faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam pengklasifikasian kelompok risiko ini? Ya, yang pertama adalah patogenisitas suatu agen. Ya, jadi bagaimana agen infeksius itu menyebabkan penyakit, ya, kemampuannya dalam menyebabkan penyakit. Kemudian cara menyebarkannya, ya, cara penyebaran dan kondisi dari macam-macam inang yang mungkin bisa menjadi inang bagi agen tersebut, ya. Kemudian stabilitas dari agen, ya, atau kelangsungan hidup di lingkungan atau kelangsungan hidup yang berkepanjangan. Jadi apakah agen tersebut menghasilkan spora misalnya, ya. Kemudian dosis infeksius atau dosis yang menyebabkan penyakit, ya. Jadi karena kita ketahui beberapa mikroba itu ada yang hanya dengan sekian sel itu bisa menyebabkan penyakit, ya. Jadi atau yang lain itu harus butuh banyak jumlah sehingga bisa menyebabkan penyakit. Ini juga menyebabkan atau faktor yang menjadi pertimbangan, ya. Kemudian ketersediaan penanganan preventif, apakah ada cara-cara, ya, yang bisa dilakukan
untuk mencegah supaya tidak terkena penyakit tersebut. Misalnya kalau preventif itu ya vaksinasi misalnya ya, ada vaksinasi atau program-program lain ya. Kemudian apakah ada obatnya jika seseorang itu terkena penyakit tersebut ya. Jadi ketersediaan pengobatan yang efektif ya. Kita ingat dulu waktu awal-awal ya terjadinya pandemi ya. Waktu itu kan juga para ilmuwan belum tahu ya apa obatnya, kemudian bagaimana cara menanganinya ya, kemudian apa saja bagaimana penyebarannya ya. Waktu itu kan pengetahuan terus ataupun informasi terus bertambah seiring dengan namanya ya kita berada di fase tersebut ya. Kemudian kira-kira inang apa saja yang mungkin bisa ya menjadi tempat bagi agen tersebut untuk hidup ya. Nah ini faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam klasifikasi kelompok risiko. Ya. Ini sama ya, cuma Ibu ambil dari referensi yang lain. Istilahnya adalah patogenitas ya, sama juga dosis ya, dosis perkiraan jumlah organisme ya. Kalau di sini dosis mungkin menjadi faktor yang kesekian ya, tapi di jurnal ini dosis menjadi pertimbangan yang kedua ya. Tetap patogenitas itu merupakan faktor yang pertama ya. Kemudian seperti dosis infeksius dari Mycobacterium tuberculosis, di sini dikatakan bahwa hanya dengan 10 sel ya organisme itu sudah bisa menimbulkan infeksi. Nah ini ya, jadi seperti juga salmonella kalau Ibu tidak salah, ingat ya, salmonella ini salah satu mikroba yang menjadi mikroba patogen untuk foodborne ya, dari makanan yang ditularkan melalui makanan. Itu menjadi tiga peringkat utama ya yang menyebabkan penyakitnya. Hanya dibutuhkan sekitar 10 sel juga, 10 sampai 20 sel sehingga bisa menyebabkan penyakit. Kemudian cara penularan ya. Cara penularan menjadi faktor, apakah lewat inhalasi ya, apakah melalui suntikan ataukah melalui makanan ya, ataukah kontak tidak langsung. Kemudian ini kerentanan host ya. Di sini tidak ada kerentanan host ya, cuma apakah macam-macam inang ya. Kerentanan host ya siapa saja yang mungkin beresiko untuk terkena penyakit tersebut ya. Seperti misalnya pembagian dari WHO, kalau tidak salah ingat Ibu itu kerentanan host bersifat individual ya, barangkali ada seseorang yang mungkin mempunyai imunitas yang sedang tidak baik ya, sehingga dia rentan terkena penyakit. Kemudian orang tua ya, orang yang sudah sepuh ya, itu juga lebih rentan. Kemudian anak-anak ya, anak-anak di sini batasannya kurang lebih di bawah usia 5 tahun. Kemudian satu lagi apa ya? Satu lagi ibu hamil ya, ibu hamil. Jadi itu adalah empat kriteria ya dari kerentanan host ya. Tersedianya tindakan pencegahan yang efektif ya, ini seperti tadi sama vaksinasi dan tersedianya pengobatan yang efektif ya. Jadi kalau sakit obatnya apa sudah tahu ya. Nah kita masuk pada kelompok risiko yang pertama ya. Jadi risiko terhadap individu dan komunitas rendah, tidak menyebabkan penyakit pada manusia yang sehat ya. Di sini E. coli strain K12. Jadi memang untuk E. coli di samping dia itu patogen ya, tapi ada strain-strain juga yang tidak patogen, bahkan ada yang bermanfaat bagi
tubuh ya, membantu dalam proses pembusukan makanan ya di dalam intestin ya. Kemudian ini contohnya adalah Lactobacillus ya. Jadi ini merupakan salah satu bakteri probiotik ya. Jadi malah dianjurkan untuk konsumsi dalam kondisi hidup. Kemudian Bacillus subtilis yang tidak menghasilkan spora ya. Kemudian beberapa jenis virus ya, ini masuk dalam kelompok yang pertama ya. Sedangkan kelompok yang kedua risiko terhadap individu sedang, sedangkan komunitas rendah ya. Contohnya saja E. coli ya. Jadi tadi ada E. coli yang tidak berbahaya, ini E. coli yang patogen ya. Jadi seseorang mungkin mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang terkena atau terkontaminasi dari E. coli, maka dia sendiri yang kena ya. Jadi risikonya sedang ya, karena ada jenis-jenis E. coli yang bisa menyebabkan peradangan yang hebat pada usus sehingga itu bisa menimbulkan perdarahan. Namun komunitas rendah ya, tentu saja kalau orang-orang yang dengan rentan tadi ya, termasuk orang-orang rentan terkena ya mungkin bisa menular ya. Jadi mungkin yang bersangkutan saat kurang bersih dan sebagainya ya. Kemudian pengelompokannya ini anggotanya adalah meningitis ya. Jadi juga tidak tahu kenapa meningitis ini juga termasuk dalam kelompok 2 ya, padahal sebenarnya dia kan juga menyebabkan penyakit yang cukup berbahaya juga ya. Tapi dari WHO dan NIH ini dikelompokkan pada risiko yang kedua ya. Kemudian jenis cacing Treponema pallidum, Ascaris, Leishmania, adenovirus, hepatitis ya. Hepatitis ini sifatnya kronis ya, hepatitis B, C ya. Kalau hepatitis A ini walaupun mempunyai resiko terhadap komunitas rendah, tapi ini juga mudah penularannya ya. Jadi wajib diwaspadai juga. Kemudian kelompok risiko yang ketiga ini Brucella. Brucella ini sebenarnya cukup berbahaya ya. Jadi dia juga sering mengontaminasi pangan ya, dan termasuk kosmopolit juga, sehingga kalau laboratorium tidak bersih ya, ini bisa juga terkontaminasi Brucella. Dia ada di air juga banyak ya. Kemudian Mycobacterium dan jenis-jenis virus ya. Ini kelompok 3. Nah, untuk yang kelompok 4 ini resiko individunya tinggi ya. Menyebabkan penyakit serius, penanganan preventif dan pengobatan biasanya tidak tersedia ya. Ini contohnya virus Ebola, virus Marburg ya, kemudian hemorrhagic fever virus ya. Terus sepertinya kalau virus corona harusnya masuk sini ya, tapi di acuan ibu belum masuk ya. Jadi mungkin karena sekarang mungkin sudah ada tindakan preventif ya, sudah ada vaksinasi ya mungkin ya. Ibu belum tahu juga ya. Nah, ini klasifikasinya untuk memudahkan Anda untuk memahami. Jadi buatkan tabel. Ini resiko individu dari mulai tidak ada, menengah sampai tinggi. Sedangkan risiko bagi komunitas ataupun masyarakat ini juga sama ya, dari tidak ada, rendah sampai yang tinggi ya. Jadi sifatnya progresif dari 1 sampai 4 ya. Ini nanti silakan kalau ada Anda yang mungkin pengen tahu ya bagaimana tentang kelompok risiko ini, silakan dilihat ya di webnya.
Ini tergantung dari patogenitas organisme, mode transmisinya, range-nya dari host ya. Kemudian tindakan preventif, pengobatan ataupun faktor-faktor lain. Ini bisa dilihat bakteri yang termasuk bakteri, virus, fungi maupun parasit ya. Ini kalau yang ingin tahu ya tentang klasifikasi grup resiko. Nah, di dalam kaitannya dengan penelitian ataupun laboratorium yang meneliti tentang mikroba tersebut, maka mikroba yang masuk dalam kelompok risiko yang pertama Ibunya hilang. Iya, sepertinya. Oke. Look in the mirror, looking back at me. I don't know what happened. Yes, we were meant to be. I know we had problems that we could fix, but we got tired. There's nothing left to do but say goodbye and try to find. I'll get over you, understand. I know I go on. We've been so much together, and I'm stuck with her, and I wanna get through. But I go be with that I'm gonna hate you. If there is nothing we could do, even though it hurts, I know we'll make it through. I'll get over you. I'll get over you. Back when I met you, we were like fireworks. Thought nothing could break us. But oh, how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me were so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not
to something that we both know couldn't work, so we should try to say goodbye. You know we had our problems, so now we have to try to move on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. Ooh, I'll get over you. Oh, I'll get over you. Time to scout. 늦은 밤 술에 취한 네 목소리만과 슬픈 일이 있었나 봐. 네 곁에 그 사람과 많이 다퉜다며 내게 위로해달라는 너. Cukupkan sampai sini karena 2 hari ini lagi kesulitan jaringan. Nanti PPT-nya disampaikan. Oh.